Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa salih a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku di mana saja berada yang bisa menangkap dan menyaksikan tayangan kita pada malam hari ini, tidak lupa selalu kita bersyukur kepada Allah, sebab la in syakartum la azidannakum. Semakin kita bersyukur, semakin Allah tambah kenikmatan itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau tidak kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan warning bahwa azab Allah itu sangat-sangat pedih. Di samping itu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus saja berdoa. Sebab orang yang puasa ini salah satu keistimewaannya adalah berdoa. Maka teruslah kita berdoa di waktu berbuka, di waktu sahur, di sepanjang hari kita berpuasa, dalam sujud kita, dalam semua doa kesempatan kita berdoa. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini sehingga kembali kehidupan kita menjadi normal. Saudara kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebelum lebaran Idul Fitri tiba, wabah ini sudah berakhir sehingga kita bisa menikmati hari raya tahun ini dengan nyaman dan baik. Saudaraku sekalian, di antara hal yang kita cita-citakan, dan ini menjadi cita-cita semua kita, setiap muslim mesti cita-citanya sama. Mudah-mudahan ketika ajal kita tiba, kita semuanya berharap Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu bermakna akhir yang baik. Akhir dari perjalanan kehidupan duniawi kita berakhir dengan kematian yang indah, dengan kematian yang diridhoi, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan semua kita, tetapi wal iyad billah, tidak semua orang diberikan oleh Allah kenikmatan mati dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu kita berada dalam kondisi was-was, khawatir. Jangan-jangan Allah jauhkan kita dari husnul khatimah, atau Allah berikan su'ul khatimah, na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Karena itu kita berharap, dan tidak hanya sekedar berharap, kita juga perlu berusaha keras agar kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Betapa iri kita, iri luar biasa menyaksikan saudara-saudara kita yang secara zahir Allah nampakkan ciri-ciri husnul khatimahnya secara zahir. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan beberapa ciri-ciri husnul khatimah itu. Nah, kita saksikan misalnya ada saudara kita meninggal di saat sedang sujud. Kita tidak tahu sujudnya bagaimana, tetapi kematian sedang beribadah kepada Allah salah satu ciri-ciri husnul khatimah. Ada orang meninggal ketika sedang tilawah Al-Quranul Karim. Tentu tidak mungkin kita berpikir negatif, ala ini tilawahnya ini enggak mungkin, atau mungkin dia riya. Enggak. Kita berhusnuzan dengan zahirnya, dia sedang beribadah. Maka kita husnuzan, mudah-mudahan dia termasuk di antara ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada orang meninggal yang menyalatkan ramai luar biasa. Saya menyaksikan beberapa orang ramai luar biasa yang mensalatkan. Yang hadir di saat pemakaman mendoakan ramai luar biasa. Padahal orang biasa saja, bukan tokoh terhormat, warga biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah kenikmatan mengakhiri hidup dengan keadaan husnul khatimah. Sekali lagi, setiap kita berharap mendapatkan husnul khatimah. Nah, agar Allah berikan karunia yang istimewa ini, maka perlu kita melakukan upaya ikhtiar kita. Apa di antara ikhtiar kita? Yang menjadi syarat mutlak adalah kita menjaga akidah tauhid kita. Selama tauhid kita benar, tidak bercampur sedikit pun dengan syirik, insya Allah husnul khatimah. Nah, ini nomor satu ini.
Kita apapun yang lainnya itu urutan berikutnya. Nomor satu bicara tentang tauhid. Kalau ibadah kita bagus, salat bagus, puasa luar biasa, tilawah juga dahsyat sekali tilawahnya, tetapi syirik kepada Allah, semuanya menjadi nol, sia-sia, tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itu faktor yang paling pokok dan paling vital adalah kita menjaga tauhid kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertauhid. Makanya Nabi SAW menjamin beberapa jaminan. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqqun nar haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan utusannya, Isa adalah hamba Allah, Rasulnya dan kalimatnya yang Allah tiupkan kepada Maryam dan menjadi ruhnya, dan surga adalah benar, neraka itu adalah benar, maka Allah akan masukkan dia dalam surga. Atau di lain hadis, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Orang yang kalimat terakhirnya yang diucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Makanya para ulama mengingatkan kita, kalau kita hadir mentalkinkan orang di saat-saat menjelang kematian, maka tuntunlah dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, bukan memperdengarkan, menuntun agar orang ini mengucapkan la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir. Karena Rasul jamin dakhalal jannah, pasti masuk surga. Karena itu ketika orang yang mau meninggal itu sudah membaca la ilaha illallah, lalu dia setelah itu dia mengeluarkan kata-kata lain. Dia misalnya mengatakan haus, sakit, aduh, maka cepatlah setelah itu timpali lagi dengan kalimat la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya kalimat terakhir yang diucapkan adalah la ilaha illallah, bukan yang lain. Sebab jaminan Rasulullah adalah man kana akhir kalami, orang yang terakhir kalinya dia ucapkan sebelum mati itu la ilaha illallah, pasti masuk surga. Maka kita perlu mewaspadai agar tidak jatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang kita sadar atau yang tidak kita sadari. Nah, salah satu resep yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita terjaga tidak jatuh dalam syirik. Ini penting. Agar kita terjaga dari melakukan kesyirikan. Dan mari kita sama-sama rutinkan adalah membaca qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur sampai selesai. Saya yakin kita hafal semua ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Asal jangan ngantuk saja. Kalau ngantuk tak siap-siap nanti bacanya. Ya, terbalik-balik nanti. Bacalah menjelang kita tidur, karena Rasulullah menjamin orang yang sebelum tidurnya membaca qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai, maka Allah akan selamatkan dia dari syirik. Siapa yang tidak ingin selamat dari syirik? Sebab selamat dari syirik bermakna seperti keimanan janjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk surga. Man mata wa lam yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dan tidak syirik, maka dia pasti masuk surga. Ingat saudara-saudaraku sekalian, ingat sebelum tidur jangan lupa membaca qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebagian dari ikhtiar kita agar Allah wafatkan kita dalam keadaan tidak mempunyai dosa syirik. Ini penting. Yang pertama, sebelum kita bicara apapun ikhtiar kita akan mendapatkan husnul khatimah, maka kunci pertama adalah bereskan yang ini sebelum yang lain. Kalau sudah akidah kita benar, tauhid terjaga, baru kita bicara ibadah atau amalan-amalan yang lain agar kita mendapatkan derajat husnul khatimah. Saudaraku sekalian, berikutnya agar kita mendapatkan keistimewaan untuk mati dalam keadaan husnul khatimah adalah al-iktsar min dzikril maut. Banyak-banyak, sering-sering mengingat kematian. Kenapa kita mudah bermaksiat? Karena kita merasa kematian masih lama. Kenapa kita tidak segera bertaubat? Sama. Karena kita merasa kita masih sehat,
dan kematian masih jauh. Nah, padahal jarak antara kita dengan kematian itu sangat dekat, tidak berjarak. Dan ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sahabatku, saudaraku sekalian, perbanyak mengingat kematian agar kita segera bertaubat. Nah, penyebab kita malas bertobat adalah karena merasa kita masih lama hidup kita. Kenapa kita panjang angan-angan, pingin itu, pingin ini, ingin semua kehidupan dunia yang enak-enak kita pingin. Kenapa? Karena kita merasa kematian masih jauh. Sekarang orang sudah mulai nulis status di Facebook. Apa yang akan Anda lakukan kalau corona sudah selesai? Nah, coba lihat. Orang sudah bermimpi, nanti kalau corona sudah selesai kita mau ngapain? Kita bicara mau jalan-jalan, mau macam-macam itu. Padahal yang jauh lebih penting adalah di depan mata kepala kita, setiap kita sudah berada di ambang pintu ajal. Sangat-sangat dekat. Sebab kematian tidak disyaratkan tua dan tidak disyaratkan sakit. Makanya perlu kita memperbanyak mengingat kematian agar kita mudah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mengingat kematian? Mengingat kematian itu banyak cara. Misalnya kita ziarah kubur. Berapa kali ziarah kubur? Ada sebagian ulama menganjurkan setiap hari Jumat. Ya, intinya kepentingan kita saja. Ketika iman kita down, ziarah kubur, agar ketika kita di kuburan kita bisa mengingat kematian. Sekarang agak ngeri-ngeri ke kuburan karena ada virus corona, nah, macam-macam lah itu. Tapi ini justru virus ini mengingatkan kita betapa dekat dengan kematian. Karena di mana-mana rasanya kita sedang sedang diintai musuh. Dan kalau kena seperti kita dalam perang, tembak mati kita. Nah, ini corona juga seakan-akan menjadi cara agar kita banyak mengingat kematian. Dan ini adalah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar aksiru zikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan hidup, yaitu kematian. Para ulama mengatakan, kalau kita mengingat kematian, maka ada 3 hal yang kita dapatkan. Yang pertama, ta'jilut taubah, kita akan segera bertaubat. Ya, karena kalau di depan kita sudah jelas mau mati, tentu bertaubat kita. Bayangkan ketika kita naik pesawat, terjadi turbulensi, kiri kanan sudah gelap, sudah begini. Yang kebayang di kita, ini mengingat pesawat Lion kemarin, atau mengingatkan peristiwa-peristiwa kemalangan yang terjadi di pesawat. Saya pernah mengalami itu sekitar 15 menit. Terombang ambing begitu rasanya. Tengok jendela sana hitam, semua berdoa, tenang dan semuanya khusyuk berdoa. Karena jarak kita dengan kematian serasa sangat dekat. Makin kita merasa dekat dengan kematian, makin tinggi tingkat keimanan kita. Makanya orang-orang yang sedang berada di medan jihad, yang sedang berhadapan dengan musuh Allah, tingkat keimanan mereka sangat luar biasa tinggi, jauh dengan kita. Kita yang berada di negeri yang tenang, aman, pikiran dunia kita lebih dominan karena kita merasa jauh dengan kematian. Saudara-saudara kita para pejuang di Palestina, di Gaza, itu ditanya, kenapa di jalan-jalan Gaza itu diblokade, diblokir, diisolasi oleh Israel dan dunia, tapi tidak ada orang-orang gila dan orang stres di jalan-jalan. Padahal makan susah, air susah, listrik susah semua. Nggak kebayang susahnya seperti kita orang-orang di Indonesia hari ini. Susah sesusah-susahnya, tetapi tidak ada yang gila dan stres. Bahkan tidak ada yang mengemis di jalan-jalan Gaza itu. Ketika mereka ditanya, apa rahasianya? Kata mereka, rahasianya sederhana. Karena kami berada di bumi jihad. Hari-hari kami menghitung berapa yang meninggal, siapa yang meninggal. Di depan kami darah kematian. Bagaimana tidak tingkat keimanan kami naik? Bagaimana tidak mengingat kematian begitu dekat? Sementara kita di Indonesia merasa jauh dari kematian. Maka dunia lebih dominan dalam benak dan pikiran kita. Makanya Rasulullah menganjurkan perbanyak mengingat kematian supaya apa? Agar kita lurus dalam melakukan aktivitas apapun. Seperti orang yang sedang berada di atas pesawat,
Saya merasakan naik pesawat, naik kapal, tingkat harapan hidupnya lebih besar naik kapal, walaupun ombak besar. Saya beberapa kali naik kapal ombak besar sekali, tapi tidak setegang ketika naik pesawat. Saya kalau sudah di atas pesawat, sudah di atas, harapan hidup seperti itu sudah tidak ada. Maka di saat itu tingkat tawakal kita, kekhusyuan kita dalam berdoa kepada Allah, iman kita naik. Nah, saudaraku sekalian, maka Rasulullah mengajarkan banyaklah mengingat kematian, ziarahlah kubur, karena dengan ziarah kubur akan mengingat kepada kematian. Yang berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku sekalian, agar kita selalu on the track supaya bisa mendapatkan derajat husnul khatimah, agar kematian kita menjadi kematian yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah kita harus selalu berhusnuzan, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah bersabda, Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan dugaan sangkaan hambaku tentang aku. In khairan fa khairun, kalau baik maka aku baik. Wa in syarran fa syarrun, kalau dia buruk maka akan buruk. Maka sering-seringlah kita berhusnuzan kepada Allah. Apapun musibah, apapun yang merasa tidak nyaman di kita, tetap dipandang, dan ada istilah sekarang namanya positive thinking. Dalam bahasa syariatnya, berhusnuzan, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini corona bikin susah hidup saja ini, lalu kita caci maki saja. Nah, baik sangka saja dengan Allah. Ini corona menjadi cara agar kita beribadah dengan cara lain kepada Allah Subhanahu wa taala, agar umat Islam mendapat pahala lain selama Ramadan ini. Biasanya kita pahala puasa, sekarang ada tambahan pahala bersabar dengan ujian corona. Tetap saja berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk ada seorang sahabat yang sudah sakit parah dan seakan-akan kematian sudah dekat, maka Rasul tanya, "Kaifa tajiduk?" Kata Rasul, "Bagaimana keadaanmu?" "Ya Rasulullah, saya berada dalam kondisi sangat takut, tapi juga saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ibadah ditolak, takut masuk ke neraka, tapi saya masih berharap agar dimasukkan ke surga, seluruh ibadah saya diterima oleh Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dalam kondisi semacam ini berkumpul dalam diri seseorang dua hal, rasa takut dan rasa harap dan rasa takut, kecuali Allah akan berikan apa yang diharap dan Allah akan selamatkan dari apa yang ditakutkan. Berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, berikutnya agar kita mendapatkan derajat husnul khatimah adalah berdoa. Nah, tentu di samping ada usaha-usaha tadi, kita juga tidak boleh melupakan doa. Umar bin Khattab berdoa agar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid di Madinah. Nah, beliau request mati syahid di Madinah. Anaknya protes, kata Hafsah, "Wahai ayahanda, kalau mati syahid di Madinah sepertinya tidak masuk akal." Kenapa? Karena Madinah bukan bumi jihad. Madinah bukan bumi jihad. Bumi jihad itu ada di luar. Di luar Madinah, di sana akan ada ekspansi jihad. Kata Umar, kalau Allah sudah berkehendak, semuanya akan Allah buktikan nanti. Akhirnya Umar meninggal, mati syahid di Madinah. Bukan hanya di Madinah, bahkan di mihrab ketika beliau sedang mengimami salat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi kita selalu saja berdoa, "Ya Allah, Allahumma khtimna bi husnul khatimah." Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Mesti kita doa terus. Nah, kita tidak boleh luput terus menerus untuk berdoa agar kita diwafatkan husnul khatimah. Kemudian qasrul amal wa tafakkur fi haqaratid dunya. Pendekkan angan-angan kita dan pandang dunia itu sebagai pandangan kehinaan dunia, agar jangan sampai dunia itu masuk dalam hati kita, cukup di telapak tangan kita saja, sehingga orientasi kita tetap orientasi kita mengejar kehidupan akhirat. I'lamu, kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin 'ajabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratu minallahi ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini cuma main-main, cuma menipu dan sebagainya. Jangan terlalu masuk ke hati.
Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini cita-cita harapan kami terbesar. Cukuplah dunia di tangan kita. Karena itu, pendekkan angan-angan, banyakkan pikiran agar bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Saudara sekalian, inilah diantara beberapa amalan yang ditulis oleh Syekh Al-Misri agar kita mendapatkan kematian dalam keadaan husnul khatimah. Yang terakhir, jujur atau seriuslah. Serius mengati husnul khatimah, maka penuhi langkah-langkah itu. Jujur kita kepada Allah, ya Allah saya ingin mati husnul khatimah, jujurlah. Maka Allah akan berikan biasanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada sebuah kisah menarik dan ini banyak ya. Sering kita sampaikan kisah ini tentang seorang sahabat dari bangsa Arab Badui. Ketika dia masuk Islam, setelah perang dia mendapatkan harta rampasan, dikasih jatah harta rampasan perang, dia tolak itu. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, bukan karena ini saya mau masuk Islam. Lalu kata Rasulullah, kenapa? Saya ingin dia tunjuk lehernya, saya ingin panah musuh menancap di leher saya, lalu saya matinya masuk surga. Kata Rasul, kalau kamu jujur, Allah akan sampaikan itu. Dan akhirnya beliau pun meninggal dalam keadaan mati syahid, dalam posisi panah menancap di leher. Maka kalau kita jujur kepada Allah, Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita niatkan itu. Mudah-mudahan sekali lagi Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Apabila beberapa hal-hal dan poin-poin yang saya sampaikan tadi bisa kita lakukan semaksimal yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.